Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Ruben Erlangga. Di video kali ini saya akan memberikan penjelasan kepada kalian semua sedikit informasi, yaitu kartu prakerja diminta di stop di tahun 2021. Kalian belum tahu kan informasi ini, tapi saya akan memberikan penjelasan tersebut kepada kalian semua. So, kalian bisa simak video saya yang satu ini. Nah, ini dia teman-teman, dianggap tak tepat sasaran. Jadi kartu prakerja diminta di stop tahun 2021. Menurut ekonom dari Institute for Development of Economics and Finance atau INDEF, Bima Yudhistira menilai tak semua program bansos perlu dilanjutkan sampai tahun 2021 mendatang. Beberapa di antaranya tidak perlu lagi dilanjutkan karena dianggap kurang efektif. Salah satunya program sembako atau bantuan pangan non-tunai, biasa disingkat BPNT. Sebagaimana yang diketahui, pemerintah berencana melanjutkan program bansos tersebut. Bahkan kepesertaan mau diperbanyak dari semula 15,2 juta menjadi 18,5 juta. Adapun besaran nominal BPNT juga dibesar dari 150.000 per KPM setiap bulan menjadi 200.000 per KPM setiap bulan. Anggaran BPNT tahun 2021 juga ditetapkan sebesar 44,7 triliun rupiah. Menurut Bima, ada baiknya program satu ini dirubah saja jadi bantuan tunai. Bantuan berbentuk sembako sebaiknya dirubah menjadi bantuan tunai karena pengawasannya sangat mudah. Program lainnya yang tak perlu dilanjut menurut Bima yaitu kartu prakerja. Belanja lain yang sebaiknya di stop adalah kartu prakerja karena masuk pemborosan anggaran menurutnya dan tidak tepat sasaran serta outputnya pun tidak berdampak signifikan terhadap pemulihan ekonomi. Tapi sedikit berbeda dari Bima, menurut ekonom dari Center of Reform on Economic atau biasa disingkat CORE Indonesia, Yusuf Prendi Manilet, terlepas dari kontroversinya, program dari kartu prakerja ini harus tetap dilanjutkan. Menurutnya, program ini perlu dilanjut dengan menyesuaikan kurikulum bagi para calon penerima dan juga database calon penerimanya. Seharusnya kurikulum tersebut lebih variatif terhadap jenis pekerjaan. Sementara database selain pendaftaran, seharusnya calon penerima juga harus ada alternatif lain. Yusuf juga menyarankan pemerintah memperluas syarat penerimaan program ini, misalnya dengan memperbolehkan mereka yang tidak lagi membayar BPJS Ketenagakerjaan untuk mendaftar program ini, sebab bisa saja ia tak membayar iuran BPJS Ketenagakerjaan karena PHK atau diputus kontraknya oleh perusahaan. Seperti misalnya para pekerja yang berhenti membayar iuran BPJS, ada indikasi kelompok ini merupakan pekerja yang terkena PHK. Dan justru ini kelompok yang paling membutuhkan bantuan kartu prakerja. Jadi kombinasi penerima kartu prakerja yang mendaftar dan database yang dibentuk oleh pemerintah sendiri. Jawab si Yusuf. Demikian pula dengan program bansos lainnya. Kata Yusuf, semua masih perlu dilanjutkan, namun ada yang perlu dievaluasi. Untuk program bansos, saya melihat sebenarnya tahun depan masih perlu dilanjutkan di hampir semua program. Apalagi tahun depan masih merupakan tahun konsolidasi di mana kondisi masyarakat belum sepenuhnya stabil seperti sebelum pandemi terjadi. Belum lagi bicara tentang kemiskinan. Bansos diperlukan untuk menekan laju angka kemiskinan, jadi bukan dihapuskan namun dievaluasi, guys. Adapun bansos yang harus dievaluasi adalah bansos sembako hingga bantuan sosial tunai seperti program kartu prakerja ini. Bentuk evaluasinya tentu melalui bentuk penyaluran hingga pembaruan data calon penerima. Inilah informasi terkait kartu prakerja yang akan di-stop tahun 2021 menurut Detik Finance. Terlepas dari ini semua, kita tidak tahu, guys. Kita lihat nantinya ke depan di tahun 2021 seperti apa. Oke? Gimana guys? Kalian sudah simak kan penjelasan dari saya
tentang kartu prakerja yang diminta di stop di tahun 2021 ini bersumber dari Detik Finance atau kalian bisa akses detik.com. Untuk URL-nya saya akan cantumkan di kolom deskripsi video saya yang satu ini guys. Jadi inti dari semuanya bahwa dari beberapa ekonom menyebutkan bantuan sosial yang disalurkan pemerintah untuk tahun 2021, ada yang mengatakan lebih baik diganti oleh uang tunai, jadi bukan dalam bentuk sembako seperti bantuan sosial sembako ataupun bantuan sosial melalui kartu prakerja. Jadi lebih baik bantuannya tersebut tunai, langsung dikasih ke masyarakat, tidak melalui rekening ataupun bentuk sembako dan lain-lain. Jadi menurut saya ini adalah hal yang bisa menyebabkan nantinya timbul korupsi kalau nantinya bantuan tersebut berupa uang tunai bukan non tunai, karena nanti bisa disalahgunakan. Misal dari harga 600.000 yang didapatkan untuk masyarakat nanti bakalan akan menipis-nipis sampai ke bawahnya. Nanti masyarakat bisa hanya mendapatkan cuma 100 sampai 150.000 rupiah saja guys, menurut saya. Jadi semoga kartu prakerja ini di tahun 2021 nantinya tidak akan di stop dan bahkan dilanjut, dan bahkan kuotanya lebih baik ditambah, karena masih banyak masyarakat yang belum mendapatkan bantuan tersebut guys, yang lebih membutuhkan, karena pandemi corona ini memang belum sepenuhnya selesai di Indonesia bahkan di dunia. Jadi perekonomian juga masih belum stabil. Alangkah baiknya pemerintah melanjutkan program kartu prakerja ini di tahun 2021, karena untuk menambah penghasilan dari masyarakat itu sendiri guys. Jadi sebulan mendapatkan 600.000 dari bantuan kartu prakerja, dan masyarakat tersebut juga bisa mendapatkan pelatihan serta sertifikat. Jadi selain mendapatkan uang tunai, mereka bisa mendapatkan ilmu. Dan kalau bisa di tahun 2021 ini harus dievaluasi sistem dari prakerja. Jadi jangan dihapus, tapi harus dirubah atau dievaluasi total. Terutama untuk pelatihannya, kalau bisa pelatihan tatap muka tapi yang dibatasi jarak-jaraknya. Dan kalau bisa, kalau memang tidak tatap muka, ya secara online, tapi materinya lebih ke dalam materi tanya jawab. Jadi sekelas webinar tapi lebih diperdalam lagi, karena agar masyarakat yang mendapatkan pelatihan tersebut tidak hanya membaca pelatihannya saja, tapi dia bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari pelatihan tersebut, guna bisa diterapkan ketika nanti selesai dari pelatihan dan mendapatkan uang insentif tersebut. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk bisa membuka usaha baru. Jadi mereka yang terdampak dari COVID-19 ini, terkena PHK dan semacamnya, mereka bisa membangun usaha sendiri, usaha kecil-kecilan mereka dari hasil yang mereka dapatkan melalui bantuan sosial, terutama di kartu prakerja ini guys. Menurut saya jangan sampai dihapus. Pemerintah kalau mau mengevaluasi, ya mengevaluasi secara total. Jadi supaya masyarakat bisa mendapatkan bantuan kartu prakerja ini, terutama bagi masyarakat yang belum pernah mendapatkan bantuan sosial sama sekali, baik itu kartu prakerja ataupun bantuan sembako ataupun dari bantuan karyawan yang tidak pernah mendapatkan sama sekali bantuan prakerja ini. Karena masih banyak di daerah pedesaan yang belum mendapatkan atau mencicipi program kartu prakerja ini. Jadi alangkah baiknya pemerintah harus memikir ulang di tahun 2021 dan bisa mengkaji bagaimana baiknya sistem prakerja ini ke depannya
supaya lebih baik lagi di tahun sebelumnya. Oke guys, semoga informasi ini bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa kalian tinggalkan komentar untuk membangun channel saya lebih baik ke depannya, dan kasih kritik apa yang kurang dari video-video saya yang satu ini guys. Dan jangan lupa kalian berikan like dan subscribe channel saya, serta aktifkan loncengnya, karena saya akan memberikan seputar informasi dunia pekerja ataupun yang lainnya di video-video saya selanjutnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.